Ya, pemirsa masih di IDX Succession Closing dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021 di 8063 5979 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Anda bisa berpartisipasi langsung menanyakan portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk pada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom, ada Bapak Octavianus Audi selaku pengamat pasar modal. Kita akan langsung sapa saja. Pak Audi, apa kabar Pak? Kabar baik Mas, terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di penutupan sesi kedua, IHSG ditutup di zona hijau, level 56 sudah disentuh dan ini berhasil dipertahankan sampai dengan penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Dari pola pergerakan teknikal dengan disentuhnya level 56, apa yang bisa kita cermati Pak? Ya, sebenarnya ini salah satu momentum yang cukup bagus juga dan kita memang ekspektasi memang IHSG akan terjadi penguatan ketika memang waktu PSBB total diberlakukan lagi, dan ini saya kira sudah cukup cepat juga untuk rally-nya. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini cukup bagus. Kenapa? Kalau kita lihat dari pasar modal maupun dari SBN, sebenarnya ada inflow masuk dari asing dan saya pikir ini menjadi fondasi yang cukup kuat. Jadi memang kenaikan kali ini memang disokong juga, dan kalau kita lihat hari ini asing juga masih net buy 325 miliar di pasar saham, dan kalau kita lihat sepanjang bulan November asing aja sudah mengkoleksi saham Indonesia itu sekitar 7 triliun. Jadi saya pikir kenaikan sampai di 5.600 ini saya pikir ya salah satu dorongannya juga dari adanya inflow masuk dari pasar asing. Ini baru di bulan November Pak, dengan memasukkan indikator window dressing. Apakah nanti IHSG akan kembali ke level di awal tahun kembali, Pak Audi? Ya, kalau saya lihat sendiri sebenarnya di sini adalah IHSG sudah mau mencapai peak-nya ya kalau untuk saat ini ya. Itu adalah di level 5.700 sampai dengan 5.800. Jadi target saya sebenarnya adalah untuk saat ini IHSG sampai dulu di 57 sampai 58, kemudian besar akan ada koreksi, ini sangat wajar sekali. Jadi seperti itu. Ya, peluang untuk ke 6.000 kembali, Pak Audi? Kalau untuk bicara peluang 6.000 sebenarnya untuk akhir tahun sih saya pikir berpeluang, cuman agak sedikit berat. Dan kalau kita lihat memang di sini yang menjadi dasarnya lagi adalah ketahanan kita secara fundamental untuk Indonesia itu sendiri. Dan kalau kita lihat nanti sampai year end secara kuartalan kita fundamentalnya baik dari sisi secara ekonomi, lalu dari ketahanan kita juga, dan dari pasar modal kita juga ya, rata-rata emiten ini membukukan profit atau sudah setidaknya ada perbaikan, ya saya pikir level 6.000 sangat mungkin sekali nanti bisa dicapai gitu. Baik Pak Audi, sebelum kita lanjutkan sudah ada telepon yang masuk, saya akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Halo? Halo Ibu Yanti? Ya. Ya, dengan Ibu Yanti di Jakarta? Iya. Ya, silakan Ibu, sudah ada Pak Audi. Iya, saya mau menanyakan untuk Inco dan WSBP belum ambil posisi. Oke, mau masuk ya Bu ya, entry level tepatnya. Oke. Ya. Jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang Bu? Jangka pendek. Oke, itu saja Ibu. Iya. Baik, ada Ibu Yanti di Jakarta, Inco dan WSBP ditunggu jawabannya. Ibu Yanti, terima kasih sudah bergabung. Pak Audi, dari sisi pergerakan sektoral, industri dasar memimpin pergerakan sampai dengan penutupan sesi kedua hari ini. Saham-saham produsen semen Pak, ini mengalami penguatan cukup signifikan beberapa, tapi tampaknya kompak mengalami penguatan. Bagaimana analisis Anda untuk dari sisi sektor industri dasar, terutama untuk produsen semen, Pak Audi? Ya, kalau industri semen kan pasti kebutuhan akan infrastrukturnya ini kan sangat bergantung sekali. Dan kalau kita lihat dengan positioning beberapa infrastruktur yang tidak berjalan atau bahkan target dari para konstruksi ini juga diturunkan, ini juga sangat berdampak juga terhadap basic industry itu sendiri ya. Jadi kalau saya lihat di sini memang kenaikan ini lebih cenderung karena teknikal. Ya. Dan kalaupun untuk positioning sebenarnya juga posisi secara sektoral memang yang belum terlalu kencang naiknya ini adalah dari basic industry itu sendiri. Jadi memang ini adalah momentum juga sebenarnya ketika ekonomi kita recovery, tahun depan sudah mulai jalan lagi infrastruktur. Jadi saya pikir ini juga akan menjadi pendorong. Baik, rekomendasi Anda untuk produsen semen, Pak Audi. Tapi sebelum kita bahas, kita akan coba sapa penelpon kembali. Halo, dengan siapa di mana?
Dengan Acin Pak dari Jambi Pak. Baik, silakan Pak Acil, sudah ada Pak Audi di sini. Saya Pak Audi mau nanya saham Unilever di 10.700 Iya, sama HMSP di 2932. oke. Mau di FS down di harga berapa ya sama target akhir tahunnya Pak? Oke, average down, kemudian juga target price akhir tahun. Itu saja Pak Acil. Ya, tampaknya sudah terputus, tapi kita sudah menangkap poin-poin pertanyaan dari Pak Acil yang ada di Jambi. Kita lanjutkan kembali Pak Audi, rekomendasi Anda untuk dari saham-saham industri dasar, khususnya produsen semen Pak. SMBR hari ini sudah auto reject ke atas, kemudian SMBR hari ini mengalami penguatan di atas 6%, Pak Audi. Ya, kalau untuk saat ini sebenarnya lebih ke trading jangka menengah dulu kalau terkait dengan basic industry. Ya, kalau saya lihat di sini dari secara positioning technical juga sebenarnya SMGR sendiri ini posisinya juga cukup menarik karena dia akhirnya lewat 10.850 yang sebenarnya adalah resisten yang cukup dijaga cukup lama dan setelah dia tembus dan bahkan hari ini sudah tutup di 12.100. Jadi sebenarnya adalah poin kenaikan yang cukup menarik dengan untuk level resisten berikutnya untuk SMGR itu adalah di level 13.200. Ini boleh diperhatikan untuk yang sudah masuk. Jadi level target terdekat adalah 13.200. Selanjutnya SMBR dengan penguatan signifikan hari ini, auto reject ke atas, rekomendasi Anda ketika sesi pertama dibuka esok hari? Ya, kalau SMBR sendiri saya pribadi lebih suka untuk trading harian ya atau lebih jangka pendek ya. Jadi ketika ada positioning di SMBR lalu ada profit, saran saya lebih dijual karena kalau kita lihat di sini average to range-nya sangat volatil sekali sahamnya dan sangat fluktuatif. Jadi kalaupun untuk yang sudah punya hari ini sudah ambil koleksi atau besok mau memanfaatkan boleh. Itu level targetnya adalah kurang lebih di level 920 untuk target SMBR itu sendiri. SMGR dan juga SMBR. Kita akan jawab pertanyaan Ibu Yanti yang tadi pertama masuk di line telepon sambil menunggu partisipasi dari pemirsa lainnya. Ada Inco dan WSBP, Pak Audi. Untuk Inco ingin masuk, Anda rekomendasikan kemudian level berapa yang perlu diperhatikan Pak untuk Inco? Ya, kalau untuk Inco sebenarnya saya suka nih karena secara jangka menengah ya atau jangka yang lebih panjang lagi itu sejak bulan April ini sebenarnya posisinya uptrend ya. Jadi kalau Bu Santi tadi ya. Bu Yanti. Oh sorry Bu Yanti tadi mau ambil posisi ini sebenarnya masih oke dan ini saya pikir ini masih level yang cukup menarik walaupun secara kita lihat dari April ini sudah cukup tinggi dan untuk ambil posisi ini saya pikir masih bisa ya untuk level targetnya ya sebenarnya itu adalah di level 4.800. Baik. Ya, jadi kalau ketika Inco sudah tembus 4.800 ini saya pikir bisa menjadi posisi yang cukup bagus juga sebenarnya. Jadi untuk ambil boleh dikoleksi untuk Inco. Di level penutupan perdagangan hari ini begitu Pak Audi? Ya betul. Ya. Dan untuk level supportnya tolong dijaga ya. Dan ini pastikan tolong dijaga agar dia tidak tembus ke bawah level 4.550. Baik. Kemudian pertanyaan sama juga WSBP. Untuk WSBP Pak Audi? Ya, untuk sektor infra sendiri sebenarnya kalau kita lihat dari peer-nya ya dan dengan yang lain itu ada Waskita lalu ada Wika dan lain-lain. WSBP ini termasuk yang sedikit agak lambat dan kalau kita lihat di sini tuh ada level resisten yang cukup kuat. Kenapa saya bilang cukup kuat? Karena ini adalah resisten sejak bulan Maret. Jadi sejak bulan Maret ini WSBP belum pernah tembus ke level 216 ya sampai dengan 222. Iya. Nah, itu jadi kalau untuk ambil posisi saran saya adalah tunggu benar-benar WSBP ini tutup di atasnya 222. Oke. Nah, kenapa karena seperti itu? Karena kalau kita lihat dari Maret lalu sampai dengan di Juni dia coba lagi tembus 222 dia gagal, lalu di Juli juga sama dan kemarin sebenarnya dia sempat tembus. Cuman penutupan malah ditarik lagi ke bawah. Jadi saya pikir ini adalah level resisten yang cukup kuat. Oke, jawaban untuk Ibu Yanti ada Inco, kemudian juga ada WSBP. Sudah ada telepon yang masuk kembali Pak Audi, kita akan coba sapa. Halo, dengan siapa di mana? Selamat sore Pak David dengan Hidayat di Jakarta. Silakan Pak. Selamat sore Pak Adi. Pak Audi Pak. Pak Audi. Selamat sore Pak Audi. Ya dengan Hidayat. Saya mau masuk di Pegas Pak Audi. Best price-nya untuk berapa untuk masuk sama Adi Karya. Oke, ingin masuk juga Pak?
Iya, ingin masuk juga. Baik, itu saja Pak Ya, Hidayat. itu saja ya. Baik, terima kasih Pak Hidayat David, yang ada Ya. di Jakarta. Pegas, Adi, kemudian juga entry levelnya berapa. Tadi juga ada Pak Acil di Jambi, Unilever, HMSP. Pak Audi, kita jeda terlebih dahulu Pak. Nanti kita akan coba bahas dari WhatsApp interaktif juga sudah cukup banyak masuk. Nanti kita juga akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa telah bersama kami, Adi Executive Closing akan segera kembali sesaat lagi.